Shalom, selamat malam Bapak Abraham. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa kepala. Bapak Surgawi, terima kasih untuk persentuhan dengan Bapak Abraham. Untuk kaum pria Bapak Abraham, GPT Sade, hamba mau menyampaikan kebenaran firman Allah dan firman Allah yang menguatkan kami dalam kami mengiring Engkau. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Firman Allah pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30 yang akan saya baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keselamatan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang zaman selalu ada orang-orang yang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Jika tidak demikian, maka Tuhan Yesus pasti tidak akan mengatakannya. Ada dua macam beban yang dapat dialami oleh manusia, yaitu oleh orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang bukan orang percaya. Kita akan bahas yang pertama adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus yang akan menanggung beban yang berat karena dosanya yang tidak mungkin tertanggungkan. Dan akibat dari dosa itu adalah maut. Orang seperti ini akan memikul bebannya sendiri, sebab tidak memiliki seseorang yang kepadanya beban itu dapat diserahkan atau mau menanggungnya. Untuk itu orang harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab keselamatan hanya ada di dalam Dia. Maka jalan satu-satunya untuk lepas dari beban yang berat adalah datang kepada Yesus saja. Seperti dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan mempercayakan segenap hidup ini kepadanya. Selanjutnya saat itu orang harus hanya taat dan patuh saja kepada Yesus dan firman-Nya. Maka ia akan memperoleh jaminan hidup kekal bersama Dia serta pemeliharaan di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk dapat memiliki ketaatan yang sungguh-sungguh, orang percaya harus mengalami lahir baru dan menjadi manusia baru di dalam Kristus dan rela untuk hidupnya diperbaharui oleh firman Allah dan Roh Kudus. Yang kedua adalah bagi orang yang sudah percaya. Orang yang sudah percaya harus memelihara hidupnya senantiasa berpadanan dengan firman Allah dan menjauhi cara-cara hidup orang dunia, sebagaimana dikatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2. Hendaklah kamu tidak seperti orang dunia dan hidupmu dibaharui oleh pembaharuan firman Allah. Sebab jika orang yang mengaku percaya tetapi masih bertoleransi dengan cara hidup orang dunia, maka di hadapan Kristus dia tidak ubahnya seperti orang dunia dan tidak akan menuai yang baik dari Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus berkomitmen tetap setia kepadanya selamanya. Tidak lagi bisa bermain-main dan mencobai Tuhan, karena kita adalah representasi Kristus di dunia ini. Ya, puji Tuhan. Ya. Di dalam Ibrani pasal 12 penulis mengatakan, oleh karena saksi kita seperti awan-awan di langit, maka firman Allah mengatakan hendaklah kita tanggalkan segenap beban dan dosa. Jadi kita orang percaya harus menjauhi dosa. Ya. Jika demikian halnya ketika mengalami beban dan pencobaan akibat dosa, kita harus datang kepada Dia, minta ampun kepadanya, agar dosa kita diampuni serta hidup kita dipulihkan. Sebagaimana dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Apabila kita datang kepadanya, biar dosa kita merah seperti kermisi akan diubah menjadi putih seperti salju. Sebab Dia adalah sumber pengampunan
dan segala berkat. Orang percaya juga bisa mengalami beban berat seizin Tuhan dan bukan karena kesalahannya. Dalam hal ini bila mana lulus, orang percaya itu akan mengalami naik kelas secara rohani jika dia tetap kuat di dalam Tuhan. Di sini diperlukan ketekunan, kesungguhan, dan ucapan syukur di dalam mengelola pencobaan dan beban yang dialami. Kita harus tahu bagaimana bahwa segala pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kemampuan kita. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan pertolongan. Katakan di dalam 1 Korintus 13 itu. Dan juga sebagaimana dikatakan di Yakobus 1 ayat 2-4. Anggap sebagai satu kebahagiaan apabila menghadapi pencobaan. Sebab pencobaan terhadap imanmu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Hari ini sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh iman baik di dalam perjanjian lama maupun baru. Lihat Ayub, Daud, Paulus, dan rasul-rasul. Ketika menghadapi pencobaan, dia tetap kuat di dalam Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 13-15, mari oleh karena dia kita ucapkan syukur, yaitu lidah bibir yang memuliakan namanya. Bapak-bapak ini kasih oleh Tuhan, ucapkanlah syukur di dalam pencobaan itu. Maka Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah itu akan memberikan kekuatan, akan menguatkan kita sehingga kita bisa melewati pencobaan itu dan keluar sebagai pemenang. Hal terakhir yang kita bicarakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Kuk, Bapak harus tahu, adalah bahasa Jawa itu pasangan yang ditaruhkan di pundak sapi atau kerbau ketika akan dipakai membajak. Ya. Bagi orang percaya, beban haruslah dianggap bagaikan kuk yang biasa dipakaikan orang pada lembu untuk membajak ladang. Hal itu, kuk itu tidak berat. Ya, tidak berat. Dan tepat beratnya, karena tanpa kuk, lembu tidak akan dapat menarik bajak tersebut. Hidup kita ini bagaikan lembu yang sedang membajak. Tidak ada lembu yang mengatakan, "Oh, kuk ini berat." Tidak. Kuk itu ringan, seperti yang firman Allah katakan tadi. Ya. Untuk dapat menghadapi pencobaan, orang percaya harus meneladani Kristus di dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan, mustahil orang dapat bertahan di dalam pencobaan dan keluar sebagai pemenang. Mari Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi pencobaan hari-hari ini. Ada yang merasakan berat, ada yang merasakan biasa. Tetapi firman Allah mengatakan, kuk itu ringan. Ya. Dan jika kita lulus dalam menghadapi beban ini, yang tentunya harus kita serahkan kepada Tuhan yang sangat berkuasa, maka kita akan lulus dan keluar sebagai pemenang. Bapak-bapak, jadilah bapak yang kuat. Bapak-bapak, jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka seberat apapun beban itu akan dapat kita tanggung jika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita percaya kekuatan yang kita miliki datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Tuhan Yesus berkati bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Allah tentang beban yang harus diserahkan kepada Tuhan dan bukan kita pikul sendiri. Berkati bapak-bapak Abraham yang ada di rumah masing-masing, sehingga tinggal menjadi bapak yang kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepikirannya sendiri, bukan mengandalkan orang lain, karena pertolongan kita datang dari Tuhan,
pencipta langit dan bumi, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan kepada kita. Sehingga melalui apa yang kita alami, maka nama Tuhan Yesus dibesarkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkat-Mu limpah atas kami semua. Kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami. Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, berikan kekuatan kepada jajaran-jajaran di bawahnya, baik itu melalui aparat kepolisian, aparat kesehatan, aparat tentara juga. Kiranya Tuhan memberkati, berikan pemerintah kami sampai di daerah kami hikmat untuk menanggulangi corona dan segala akibatnya ini dengan takut akan Tuhan. Berkati lingkungan sekitar kami, berkati keluarga kami, berkati juga klien kami, kelurahan kami, kecamatan kami Tuhan, dan Provinsi Bali, karena kesejahteraan Pulau Bali kesejahteraan kami. Terpuji nama-Mu. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara kaum Abraham yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, cinta kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.